semangatnya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan sahabat saya. Ini saya panggil sahabat, Ketua Papdesi Kabupaten Cilacap, Ibu Wantina. Tadi beliau pidatonya maskernya tetap ditutup, tetapi fotonya sudah ada di depan. Insya Allah antara foto dan kenyataan sama. Saya panggil sahabat karena kita sudah banyak menjalin kerjasama dalam beberapa hal, dan mudah-mudahan kerjasama ini berkelanjutan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Beserta para bapak ibu kepala desa yang hadir, pengurus anggota Babdesi Kabupaten Cilacap yang insya Allah saya muliakan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khususnya Pak Kades Sampang. Ini namanya harus saya baca, Pak Hisa Satria Anda. Yang saya hormati Kasih Bimas Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Pak Ketua UPJ pada kantor Kabupaten Cilacap, sahabat-sahabat saya dari PSI, Komanda Bania, ya. Pakai masker juga dari Poklium, serta jajarannya, Bapak dan Ibu sekalian, para peserta penguatan UMKM halal berbasis desa yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat itu sekarang mahal. Mahal sehat apa mahal sakit? Kedua-duanya mahal, tak usah sakit, yang penting tetap sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu hari ini hari yang sangat berbahagia, khususnya bagi saya, karena kita sedang akan bersama-sama melaksanakan sebuah kegiatan penting, khususnya bagi UMKM, yakni penguatan halal dan penguatan UMKM-nya. Kalau biasanya Kementerian Agama itu bicaranya tentang pernikahan. Siapa yang belum nikah? Ke kantor urusan agama. Di bawah koordinasi kantor Kementerian Agama ada Bu Kades belum nikah. Insya Allah segera. Amin. Juga biasanya tentang masalah haji, pendaftaran haji ke kantor Kementerian Agama, arah kiblat, pengukuran hisab ruqyat, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi sekarang memang UMKM khususnya yang terkait dengan sertifikasi halal itu juga di Kementerian Agama. Kalau sebelumnya di Majelis Ulama Indonesia, sekarang implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, kita mendirikan namanya Satgas Halal. Jadi nanti di tahun 2024 Oktober, menurut ketentuan undang-undang, semua produk makanan, minuman, obat harus sudah punya sertifikat halal. Bapak Ibu sudah yang pertama, insya Allah tadi Bu Entin, panggilan akrabnya saya sering panggil beliau dengan nama itu, mohon maaf Bu. Ini agar nanti setelah kegiatan ini ditindaklanjuti, agar UMKM kita itu satu, memiliki ketahanan, apalagi menghadapi pandemi ini seperti ini. Saya kemarin hadir ke sebuah UMKM di Desa Bener karena kebetulan mendapat bantuan dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya tanya, jualannya apa Pak? Dia bilang, saya jualan
restoran kecil-kecilan. Gimana dengan pandemi? Menurun, tetapi tidak banyak menurunnya. Punya strategi, punya apa? Kita berjualan selain manual juga kita siarkan dengan berbagai media sosial. Ayo makan di warung makan saya, enak, murah, meriah, gratis, apalagi. Jadi kita memang harus pinter-pinter. Oh begitu Pak, iya. Kemarin saya juga datang ke sebuah UMKM di Desa Karangtengah. Kebetulan penjual produk tempe dapat bantuan dari Basnas Provinsi. Karena kita juga punya saluran untuk menuju Basnas Provinsi melalui penyuluh agama Islam. Wonten boten pengaruhipun produksi tempe kalian pandemi boten, malah semiki kathah sing sawet seneng makan tempe saat pandemi. Katanya begitu. Semakin laris. Karena makanannya cuma itu yang paling murah dan bisa terjangkau. Tambah mana? Tambah laris katanya. Alhamdulillah. Nanti kalau tidak percaya buka di YouTube-nya Kemenak gitu. Dan saya ke berbagai UMKM mulai dari bener sepat tunggal, usahung yang memang mendapatkan bantuan dari Basnas. Jadi mohon izin punten saatnya nanti saya membuktikan. Karena kita memberikan ilmu hari ini sekaligus maka kita hadirkan para BS Bank Syariah Indonesia. Namanya sekarang sudah tambah keren. Kalau dulu BSN sekarang BSI. Bank Syariah Indonesia untuk buka rekening. Bapak Ibu kita bantu dari UPZ oleh Pak Ketua UPZ. Nanti setelah ini dibuka langsung mendapatkan uang 1 juta. Tepuk tangan. Uang 1 juta itu untuk penguatan ketahanan UMKM kita ini di saat pandemi begini. Ada bakul pecel nggak di sini? Ngaco. Ada. Bantuan 1 juta cukup tidak kira-kira? Cekap mboten Mbak? Cukup. Alhamdulillah. Kayaknya lebih nggih. Biasanya pinten modalnya Mbak? Modal untuk sekali jual pecel berapa? 300.000. Untungnya berapa kalau 300.000? Berapa Pak? Kurang lebih pinter. Kata lah, nonton 500. 500 nih. Alhamdulillah. 300.000 modalnya, untungnya 100 dan itu terjangkau. Jadi kalau kita memang punya keperpihakan kepada masyarakat, ya harus dikuatin UMKM. Ini tidak lain dan tidak bukan, ini adalah penyangga ekonomi masyarakat yang sesungguhnya. Kalau bikin pabrik dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau menguatkan UMKM adalah dalam rangka pemerataan ekonomi masyarakat. Dibantu 1 juta, modalnya 300, masih 700. Untuk apa kira-kira? Jangan untuk beli rokok suaminya. Jangan untuk beli rokok suaminya. Ini uang saya. Nah, kalau bisa untuk mengembangkan usahanya yang bisa dilakukan dengan inovasi-inovasi baru. Inovasi-inovasi. Nah, jadi Bapak Ibu pecelnya tidak hanya aslinya mana Bu? Mana? Sedayu Binangun. Jual pecel besok dikenal tidak hanya Sedayu, tetapi pecelnya sudah mendunia. Apa bisa? Bisa, karena sudah menggunakan YouTube. Mana-mana. Sudah luar biasa. Ini menunjukkan bahwa dunia kita itu sekarang tidak dibatasi
oleh wilayah-wilayah tertentu saja. Saya pernah suatu saat menjajak minum kopi. Minum kopi bukan di daerah Prembun, Ngalor, perbatasan dengan Wonosobo. Di sana ada waduk, apa namanya? Empor. Bukan Sempok. Di sana ada dekat waduk, namanya Kopi Cantik begitu. Cari di YouTube ada itu. Ada kan? Ya, betul itu. Saya berangkat ke sana. Jam 3 sore itu sudah kopinya sudah habis. Sudah tidak ada kopi. Saya dulu awalnya pikiran enak banget apa kopinya apa ya. Ini jam 3 wis laris kan. Ternyata yang dijual di branding itu bukan rasa kopinya, tetapi penjualnya. Mungkin kedua kali pengen ke sana lagi kan gitu ya. Ini karena kopinya saja. Mungkin juga rasanya bikin pecel enak, paling enak sedunia itu ada di Sedai. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Yang kedua tentu kekuatan kita selain ketahanan atas usaha kita yang kita miliki. Masa-masa susah ini Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa agama itu harus tetap memiliki sikap yang namanya sikap roja. Sikap roja itu sikap optimisme untuk menghadapi masalah. Jadi kita itu harus selalu punya harapan. Sekarang kita dihadapkan dengan pandemi, dengan musibah. Tetapi jangan sampai muncul sikap pesimisme dalam diri kita. Lah, pandemi, marakna, jadi adol, angel, jualan susah, semakin kesini semakin melorot. Sudahlah, berhenti saja, gak usah jualan, tidur terus. Ini namanya sikap pesimisme. Kalau sikap optimisme itu sikap tidak pernah kita punya keinginan untuk mundur selangkah pun, walaupun kita dihadapkan yang namanya pandemi. Ini sikap roja. Tidak selamanya langit itu mendung. Saatnya langit itu kembali akan cerah. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa.